why God keep silent gitu. Saya harus mengadu kemana? Jadi kalau Otto Hasibuan mengatakan saya harus mengadu kemana? Bagaimana negeri ini? Tim dari Netflix ketika itu waktu dokumenter, pertanyaan pertama ke saya dan itu menghantak saya Bang, adalah soal apakah ada permintaan dari medical record Mirna Salihin. Kalau memang Mahkamah Agung berpendapat lain dengan saya, berani nggak Mahkamah mengatakan tanpa otopsi boleh juga dinyatakan kematian seksual? Artinya kasus-kasus lain juga akan begitu. Gitu. Nanti kalau proses PK yang mau diajukan, Jessica-nya ada nggak di proses? Apa Jessica tetap harus salah? Menurut saya dalam tentang profesi. Abang kelihatan saat ini kemudian menjadi bagian dari salah satu paslon yang berkontestasi di Pilpres 2024. Apa karena ya saya sudah punya pencapaian di dunia hukum dan saya mau merambah ke dunia politik, atau sebenarnya apa sih Bang? Ya sebenarnya itu. Abang berharap gak sih dapat jabatan publik? Itu soul blessing. Hanya kebaikan Tuhan aja. Ini jujur, saya bukan drama. Bicara pintar, banyak yang lebih pintar. Bicara hebat, banyak yang lebih hebat. Abang udah berpikir untuk retire? Aduh, Ini lama tuh ketemu ya. Lama, kita mungkin ketemu tapi sebentar-sebentar ngobrolnya. Gitu ya. Padahal dulu 2016 kayaknya saya setelah sidang kan bisa 12 jam ya. Paling cepet kayaknya kita 10 jaman live. Abang ingat gak sih? Betul-betul ya. Kita paling lama tuh pernah sampai jam 1 pas setengah 2 gitu. Jam 2 pernah. Live sidangnya ya. Sidangnya ya. Jadi sangat intens. Bagi saya pribadi nih 2016 itu secara pribadi dalam karir saya sangat berkesan sih Bang. Ada bintangnya waktu itu. Bukan bintangnya sih, bukan bintangnya. Kalau saya bahas ini mungkin kalau buat Bang Otto nih mungkin ada hal sederhana sebenarnya, tapi Abang kalau bagi saya itu saya nggak akan pernah lupa sih Bang. Jadi ada di ruang sidang, karena waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ruang sidangnya atau gedungnya itu baru. Saya wawancara Abang. Mungkin kalau Abang nggak berkesan, tapi bagi saya ini berkesan banget. Ada momentum dengan Abang. Terus tiba-tiba itu awal-awal banget nih, susah banget namanya wawancara atau Hasibuan. Terus tiba-tiba rebutan lah kita dengan media-media lain. Terus Abang datang terus bilang ini, yuk pertanyaannya bagus ya. Wah, saya merasa kayak wah sebisa nih saya wawancara Bang Otto. Dan akhirnya kemudian saya dapatlah akses untuk mengikuti. Selain persidangan saya juga terima kasih Bang sama tim pengacara yang lain, Bang Bostam lah dan lain-lain untuk ngizinin saya ikut persiapan waktu itu sampai tengah malam bahkan dini hari untuk tahu lebih banyak soal kasusnya Jessica. Makanya ini saya bikin podcast. Kita sama tim tuh mikir, ini siapa yang bakal jadi narasumber pertama gitu. Saya bilang secara historis, secara personal, secara emosional, ya Otto Hasibuan. Oh iya? Iya. Waduh. Dan ketika saya telepon Abang, ya kan saya telepon Abang ke kantor saya lah di Duta Merlin. Nah, ini tuh ruangan paling historis sejarah banget. aja ya. Iya dong Bang. Saya pertama kali datang untuk minta tolong Bang buka akses ke wartawan untuk cerita banyak mengenai kasusnya Jessica. Ingat nggak Bang? Saya datang ruangan ya? Di sini ya? Iya. Aduh. 2016 berarti 16. udah 8 tahun ya Bang. Ya, 8 tahun loh. Iya. Dan Dan itu bukan waktu yang singkat ya. Bukan waktu yang singkat, terus di medsos nih Bang setelah ada film dokumenter. Jadi saya harus kasih pertanyaan yang pertama nih. Gak boleh saya kayak dibully saya kalau gak ngasih pertanyaan pertama. Jadi apa kabar PK Jessica? Jadi itu pertanyaan selalu masuk di direct message, ditanya-tanya sama netizen. Bahkan kalau sekarang ketemu di tempat-tempat umum Bang, itu pertanyaan yang paling nomor 1 ke saya sih Bang. setiap ada orang bertanya, terutama Christine bertanya, saya under pressure nih. Jadi memang terus terang aja kalau soal PK Jessica ini nih, teman-teman ini ada di sini tim saya udah berapa hari ini sudah mau finalisasi lah. Kita akan mengajukan PK karena kan untuk PK itu kan kita nggak boleh sembarangan juga kan, dan ahli-ahli yang kita siapkan juga sekarang kita kumpulin kan. Ada yang di Sumatera, ada di Jakarta, ada mungkin yang di luar kita coba lagi untuk bisa mencari novum dan juga untuk mencari bukti-bukti lain untuk menunjukkan PK-nya. Tapi yang pasti bahwa PK sedang kita siapkan, mudah-mudahan di bulan Juli ini sebentar lagi ya. Kita sudah harus daftarkan. Nah itu sebabnya ketika saya diwawancarai beberapa kasus,
terutama kasus Vina, Nah, saya selalu kasih disclaimer di sana. Saya tidak mau kalau Jessica mendengar bahwa saya menangani kasus yang lain tapi belum menyelesaikan tugas saya untuk kasusnya Jessica. Saya khawatir dia merasa kecil hati. Jadi saya selalu katakan, oke, saya kalau mau handle kasus Vina, tapi saya bentuk tim dan tim saya yang bekerja terus, tapi saya mau fokus untuk kasusnya Jessica. Ya, peninjauan kembali ini. di PK-nya, karena itu menurut saya adalah merupakan hutang profesi ya. Hutang profesi yang besar. Kenapa? Karena dari hati saya yang paling dalam, dari pemikiran saya sebagai seorang advokat dan lawyer, dari iman saya betul-betul meyakini bahwa dia tidak bersalah. Itu persoalannya. Sampai detik ini ya. Ya. Apakah saya salah? Saya tidak tahu. Tapi sampai detik ini saya meyakini dia tidak bersalah, tetapi kenyataannya dia dihukum. Ya. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, Tuhan kan tahu yang terjadi. Ya. Kita berdoa juga, mungkin Jessica juga berdoa. Tapi kenapa Tuhan silent? Ini sudah Why berjalan God 8 keep tahun. silent? Ya. Why God keep silent gitu. Ya kan? Kok diam gitu. Tapi rupanya begitulah hidup itu ya. Itu sebabnya kalau saya datang ke Jessica, kadang-kadang bukan saya yang hibur dia yang hibur saya. Oh ya? Misalnya? Kalau saya ketemu dia kan saya sedih, kadang-kadang kita mau nangis juga kan. Tapi dia bilang, oh jangan, kamu harus kuat. Kalau nggak capek, sedih, sampai bela saya, katanya. Jadi saya betul-betul sedih lah kalau lihat Jessica ya. Jadi dia memang tegar ya, tegar. Orang melihatnya seakan-akan itu dia itu berdarah dingin kata orang begitu. Ini jelek saya dia nggak kan. tahu sudah berapa kali saya ngasih pertanyaan ini ke Bang Oto ya nggak sih? Kita bahas itu sampai Iya. berapa episode dulu ya di Iya. 2016. Betul. Soal Jadi karakter jadi Jessica. beberapa waktu yang lalu juga saya ke sana itu. Jadi saya ngomong sama dia istri, masih tetap kan membela saya kan katanya. Coba, saya kan sedih kan. Kita sudah anggap dia seperti anak sendiri aja lihatnya tuh. Karena dia manja kan gitu. Jadi betul-betul kita sepenuh hati lah. Jessica sendiri berarti berharap banget nih dari peninjauan kembali kali ini yang diajukan. Jadi saya berkali-kali saya katakan, saya katakan gini, seandainya ini kau bisa dikasih grasi gitu loh, udahlah Jess terima aja gitu. Walaupun dalam hati saya mengatakan ya terserah, tapi saya coba gitu ya. Memberikan pilihan kepada dia. Tapi dia tetap bilang enggak mau. Itu yang buat saya selalu sedih banget gitu loh. Jadi apa jalan keluarnya? Jadi dalam hati saya gini, saya sebagai lawyer sudah 30 tahun jadi lawyer, berpraktek sebagai litigator, dan ekspertis saya juga memang di bidang begini, ya. Saya sampai jadi profesor, tahu ada ketidakbenaran, tapi saya nggak bisa lakukan. Mengerikan kan? Mengerikan sekali. Ini mengerikan karena Oto Hasibuan yang bilang sih Bang, karena Mengerikan. lawyer di bawah Pradi di bawah pimpinan Bang Oto itu bisa 70 ribuan. Jadi maksudnya ini Oto Hasibuan bisa bilang begitu, apalagi masyarakat biasa Bang. Itu. Jadi kalau sampai saya sendiri sudah berkata begini, sampai kata-katakan saya harus mengadu kemana? Jadi kalau Oto Hasibuan harus mengatakan saya harus mengadu kemana? Bagaimana negeri ini? Gimana masyarakat awam di luar gitu sana? Kan? Bagaimana yang lain-lain itu? Ini terus terang aja sangat memprihatinkan gitu loh. Karena gini, mereka itu nggak ada yang mau tahu gitu loh. Take it for granted gitu loh ya. Ya udah nyawa itu ya biarin aja di situ. Nggak ada yang mau berpikir tentang nasib seseorang itu. Jadi semua mikirin ya sudah. Mereka melakukannya sebagai business as usual gitu. Ada udah proses. biasa itu. Orang ditahan bersalah itu biasa, orang di penjara itu biasa. Dia baru rasakan kalau dia berada di penjara itu kayak apa. Gitu. Ini satu cerita, saya nggak bohong ya. Ada satu kasus nih sekarang nih, seorang polisi di Mabes Polri, bapaknya itu ditahan. Ya, dia seorang polisi nih, yang menurut dia dan saya juga lihat memang tidak layak untuk diproses. Diproses.
Dia datang mengadu pada saya. Saya bilang, lu polisi. Kan you lihat apa yang terjadi. Saya bilang. Jadi saya bilang sama dia, nanti kalau you suatu saat jadi jenderal, saya doakan kau jenderal, tolong perhatikan ini. Kenapa? Karena bisa jadi yang mengalami ini banyak sekali. Ya. Jadi kamu sekarang udah rasakan kan? Iya. Oh, katanya. Saya rasakan ayah saya sendiri terjadi. Begitulah rupanya kenapa masyarakat ini komplain, kata dia. Ini terus sorry. Orangnya ada. Tapi kau sebut seorangnya. Tapi berarti itu kan menggambarkan bahwa kondisi-kondisi tidak ideal yang Abang sebutkan tadi tuh masih terus terjadi, termasuk belakangan kasus Vina itu, Bang. Dan yang paling diingat sama publik adalah soal kasus Jessica gitu. Mungkin itu yang Abang bisa alami. Tapi saya mau balik lagi ke proses PK-nya Jessica, Bang. Jadi Bang, pada saat saya diwawancara nih sama teman-teman tim dari Netflix ketika itu waktu dokumenter, pertanyaan pertama ke saya dan itu menghentak saya, Bang, adalah soal apakah dulu di saat proses persidangan sempat disinggung atau ada permintaan dari tim pengacara soal medical record Mirna Salihin. Saya bilang, wah itu nggak dibahas begitu panjang, ya kan Bang? Ada pembahasan itu, tapi memang tidak dibahas begitu panjang. Karena menurut mereka itu bisa menjadi game changer. Kalau kemudian bisa dibuka, ada perintah dari pengadilan untuk melihat bagaimana riwayat kesehatan dari Mirna Salihin. Abang sempat mendengar itu nggak? Karena itu ditanya sama tim. Iya, jadi sebenarnya kita sebagai lawyer juga ingin juga untuk mendapatkan itu, ya kan? Karena memang di dalam undang-undang advokat juga sebenarnya kan akses itu kan harus diberikan juga kepada advokat kan untuk mendapatkannya. Tapi terus terang aja itu tertutup bagi kita. Oh nggak bisa ya Bang? Nggak dapat juga. Jadi coba bayangkan seandainya kita mendapatkan record daripada Mirna, saya kan selalu mengatakan dihubungkan dengan keterangan para ahli bahwa sesungguhnya sebenarnya kan si Mirna ini ada dugaan ini kan sebenarnya dia sakit mah yang akut gitu loh kan. Ya, jadi dan itu dijelaskan para ahli sebenarnya gitu loh. Sehingga kita bisa membuktikan secara saintifik gitu sebenarnya bahwa ketika dia meminum kopi itu di mana pada waktu dia itu sebenarnya sedang kosong lambungnya karena dari pagi sampai sore dia tidak makan dan ada dugaan bahwa dia juga adalah waktu itu sedang diet gitu loh. Jadi sangat dimungkinkan bahwa kalau orang minum kopi suddenly death karena dia udah lambung kena ada kopi gitu loh. Jadi itu kalau didapatkan sebenarnya rekodnya dia itu kan bagus. Nah sebenarnya juga kalau semuanya punya pemahaman yang sama termasuk keluarga korban. Ya, kalau keluarga korban punya niat yang sama untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, untuk mendapatkan sebenarnya mati ini anakku ini mati karena apa sih gitu ya. Ini sebenarnya kan lebih baik kalau kami itu bekerja sama. Secara sukarela ini loh dia medical recordnya dia dan sebagainya. Tapi yang terjadi di pengadilan itu seakan-akan kita against kan, seakan-akan kita jadi bertarung dengan keluarga Mirna. Padahal bukan itu tujuan kita kan. Jadi sebenarnya kalaulah sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan keluarganya Mirna pada waktu itu untuk bisa membongkar kematiannya si Mirna, itu sebenarnya lebih bagus. Karena saya pun akan happy kalau betul-betul memang dia mati itu karena pembunuhan daripada Jessica. Saya juga tidak mau dosa dong gara-gara membela Jessica. Jadi semua tujuannya cari kebenaran material sebenarnya. Iya. Bagi saya nggak ada soal. Kalau di pengadilan mengatakan ternyata memang Jessica yang melakukan, fine aja. Apa kepentingan saya? Apa keuntungan saya dapatkan itu? Nothing gitu loh. Justru ingin kita tahu matinya karena apa. Nah sayang terjadi ketidaksepahaman antara kita dengan keluarganya Mirna sehingga seakan-akan kita yang berkelahi jadinya. Termasuk opini publik sih Bang. Jadi kemarin setelah ada wawancara di Netflix kan, saya sempat bilang bahwa Jessica punya kepribadian yang berbeda dari apa yang digambarkan setidaknya ketika saya mengikuti kasus Jessica di proses penyelidikan di Polda Metro Jaya. Itu kan ada juga yang memframing bahwa saya bela Jessica, padahal saya wartawan gitu ya. Nah makanya dalam konteks itu agak sulit Bang menjelaskan, saya walaupun di beberapa podcast juga saya jelasin bahwa sebenarnya kan
ini bentuk keadilan buat semuanya nggak sih kalau kita bisa sama-sama menemukan secara material kebenaran materialnya bahwa sebenarnya almarhumah Mirna itu meninggal karena apa gitu ya. Tapi itu satu poinnya ya Bang ya. Berarti memang waktu itu saya sebagai peliput juga sebagai wartawan merasakan itu. Tapi 8 tahun kan bukan waktu yang singkat Bang. Ya nggak sih? Muncul lagi karena ada kasus Netflix dan ada dokumenter Netflix dan kemudian saat ini publik bertanya-tanya Jessica kapan bebasnya gitu. Kalau pertanyaan itu ditanya sama orang awam ke Abang, di Jessica kapan bebasnya, Abang punya jawaban nggak? Ya, kalau soal bebas itu adalah tergantung kepada hasil putusan PK. Ya, walaupun potensi untuk dia bebas tentunya ada juga, dia kan dihukum 20 tahun. Ya kan? Saya nggak tahu detailnya berapa, nanti siapa tahu dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Tapi hitungannya tentunya itu lapas yang harus menentukan kan. Kalau dia berkelakuan baik, maka bisa lebih cepat daripada 20 tahun. Karena ada remisi ya. Dan sebagainya gitu. Tetapi itu tidak pernah kita pikirin. Dan Jessica juga nggak pernah pikirin itu. Oh iya, dia hanya pikirin adalah bagaimana ada putusan hakim menyatakan dia tidak bersalah. Pantesan nolak gerasi tadi ya poinnya ya Bang ya. Dia karena kalau digerasi harus minta maaf, harus mengaku salah. Iya, dia nggak mau. Karena disuruh mengaku salah dia nggak mau. Apalagi sekarang katanya dulu saja 2 tahun setelah saya ditahan ditawarin, sedangkan sisa tahanan saya masih 18 tahun, saya nggak mau. Apalagi sekarang saya udah jalan sekian jauh katanya, nggak mungkin dong saya mau ngaku sekarang katanya. Untuk apa? Nah, padahal biasanya pengalaman kita sebagai lawyer, perempuan apalagi umpamanya, kalau dia bersalah, tidak bersalah pun, tapi demi daripada jangan dihukum ya sudah ngaku aja lah gitu. Bahkan kenapa banyak sekali orang mengaku di pengadilan melakukan perbuatan dipaksa, umpamanya dipukulin, ya ngaku aja daripada saya dihukum, gitu kan, ngaku aja biar yang lain kena gitu kan, bersaksi palsu maksudnya. Itu yang terjadi. Nah, jadi buat kita sebenarnya kalau ada pertanyaan soal Jessica ini sampai sekarang terus terang merupakan suatu beban berat buat saya nih. Bang, menarik minta pendapat Abang tadi. Kita tadi kan buka soal saya aja Oto Hasibuan 45 tahun berpraktik sebagai lawyer, di bawah Abang ini di Peradi ada 70 ribuan ya yang terdaftar sebagai lawyer-lawyer di bawah Peradi. Abang bisa dalam tanda petik putus harapan, putus asa terhadap proses pencarian keadilan. Nah, Abang sendiri, Abang nggak merasa putus asa dengan proses kasus Jessica spesifik ya? Abang kan berjuang waktu di pengadilan 3 bulan ya, kita nggak tidur-tidur kayaknya. Terus proses 8 tahun ini nggak ada hasil yang sebagai titik terang, apalagi harus memenuhi keinginan Jessica bahwa dia harus terbukti tidak bersalah. Ini bukan persoalan bebas kan Bang, tapi Jessica mau dia terbukti tidak bersalah. Abang nggak putus asa? Kalau putus asa sih tidak, walaupun kadang-kadang bisa juga ngambek gitu ya. Kadang-kadang ngambek ya, sebab kalau saya sudah putus asa kan saya tidak lagi mau berjuang kan gitu. Faktanya tapi kadang-kadang ngambek kepada penegakan hukum ini sebenarnya. Tetapi apapun terjadi, bagaimana kita harus terus jalan kan. Saya hanya berharap ya apapun yang terjadi harus saya jalani. Gitu. Fakta yang menyakitkan ini harus kita hadapi. Sama Jessica juga baik-baik saya ngomong, apapun terjadi ya inilah suatu keadaan yang terjadi. Yang penting Jessica, saya bilang, saya tetap yakin dan percaya kamu tidak bersalah. Ibu, itu Abang sampaikan? Sampaikan sama dia. Jadi, you jangan ragu, saya yakin kamu tidak bersalah. Nah, itu sebabnya saya telah melakukan pembelaan dengan teman-teman semuanya. Bahkan berbagai cara yang sah kita lakukan. Ya kan? Kalau Presiden lihat kemarin itu, kita ada berapa ribu orang ya, kita semacam angket sebenarnya itu kan, kita banyak sekali orang yang ingin membela Jessica sebenarnya, itu semacam dukungan ya, ribuan langsung orang, bahkan yang tanda tangan resmi juga, tanda tangannya disebarkan di seluruh advokat Peradi itu ribuan orang tanda tangan itu mau jadi lawyernya Jessica sendiri gitu ya. Nah itu kan semacam support kan, support, walaupun sebenarnya kan nggak mungkin mereka datang bersidang sebanyak itu. Sampai saya katakan ya kalau sampai umpamanya ribuan orang itu datang ke LP, gimana caranya LP itu bisa tutup kan gitu. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa
dalam perjalanan seorang advokat, hal-hal begini memang harus dilalui. Tidak semuanya bisa mulus kan. Nah, dulu waktu saya memulai jadi lawyer, saya dulu kan perfeksionis. Ya, Kayaknya bukan sampai sekarang ya. ya. Semua anak buah abang bilang abang itu detail banget. Sekarang udah kurang. Oh, kurang ya. Oke. Perfeksionisnya itu ya. Jadi perfeksionisnya itu begini. Kalau saya menangani kasus 10, 10-nya harus benar. Itu pikiran saya dulu. Ya kan? Kalau satu kalah, itu bisa saya nggak tidur. Itu kenapa ini kalah dan sebagainya. Padahal sebenarnya bisa saja kalah karena memang kedudukan hukum klien itu kan lemah. Jadi tidak semua perkara bisa dimenangkan. Karena kedudukan hukumnya lemah ya tentu kalah, bukan karena kesalahan kita, gitu. Nah, kemudian berjalan seperti terus. Nah, kalau karena di dalam perjalanannya puluhan bahkan ratusan kasus atau ribuan saya nggak tahu kita tangani, akhirnya dalam perjalanannya kan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, yang tidak berhasil ini kita lihat kenapa nggak berhasil. Saya hanya bersyukur jangan sampai ini tidak berhasil karena kesalahan kita atau karena kelalaian kita atau karena kita tidak melakukan best effort, tidak melakukan upaya terbaik gitu. Kalau itu yang terjadi pasti kita nyesal. Tapi karena status hukumnya memang yang lemah, kita harus kalah, ya fine-fine aja. Tapi dulu itu juga nggak saya terima. Nah, sekarang kasus yang kita hadapi seperti kasusnya Jessica, pukulan berat kan sebenarnya. Maksud saya gini loh, kenapa ya? Gitu. Kan semua kita letakkan di atas meja, kita semua orang tahu, gitu kan? Coba very simple thing yang sampai sekarang tadi juga sama si Tania tadi sama si Priscilla, saya brief mereka waktu di ruangan sana. Coba kalian pikir, saya bilang, karena kan mereka yang ambil S2 dia di UI gitu. Saya bilang, can you imagine? Saya bilang, ada orang mati, ya kan? Orang berjalan masih sehat, tiba-tiba jalan terus jatuh mati, bukan karena sakit. Terus dikatakan diperiksa dia mati, dinyatakan oleh hakim matinya karena cyanida, tapi tidak pernah diotopsi. Ini gimana akal sehat kita gitu loh? Dukun aja nggak mampu, gitu kan? Sekarang itu di atas meja, hakim pasti tahu loh itu. Nggak mungkin hakim nggak tahu. Saya nggak yakin mereka bodoh. Saya yakin mereka pintar-pintar. Polisi juga tahu, jaksa juga tahu, lawyer tahu. Tapi kenapa ini? Lantas faktor apa? Kan Nobody itu touch. pertanyaan. Nggak ada yang menyinggung. Putusan pengadilan pun tidak ada yang menyinggungnya. Saya sudah sampaikan di Mahkamah Agung juga. Coba saya ingin Mahkamah Agung memberikan suatu putusan yang bersifat landmark. Bahwa saya berharap sebenarnya tanpa otopsi sebab matinya orang itu tidak boleh dinyatakan oleh hakim. Itu keinginan saya. Tanpa otopsi sebab kematian seseorang itu tidak boleh dinyatakan. Ya kan? Atau kalau memang Mahkamah Agung berpendapat lain dengan saya, berani nggak Mahkamah Agung mengatakan tanpa otopsi boleh juga dinyatakan kematian seseorang? Artinya kasus-kasus lain juga akan begitu. Gitu loh. Karena itu tadi landmark case. Iya, landmark case kan. Nah, tapi kenyataannya Mahkamah Agung tidak menyinggung. Nggak mau touch itu loh, dibiarkan aja perdebatan ini seperti itu. Dia nggak berani bilang bahwa itu salah, itu tidak benar. Nah, ini nggak mendidik pendidikan hukum kita gitu loh. Harus berani mengatakan, kalau memang Mahkamah mengatakan nggak apa-apa Pak Oto, tanpa otopsi pun saya bisa mengatakan orang itu mati karena cyanida. Harus menerima. Saya harus terima. Tapi katakanlah itu. Kalau itu memang pendapat Mahkamah Agung. Jadi di putusan peninjauan kembali itu tidak ada, Bang? Ya, silent semua soal ini. Di putusan peninjauan kembali kenapa menguatkan putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi apa alasannya? Segudang kita tanyakan itu, coba Pak Habang bikin pernyataan tentang ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena gini kan, saya kan ngajar juga hukum pidana, acara pidana, teknik pembelaan perkara di Gajah Mada. Saya ajarkan ini. Dan selalu saya katakan, ingat ya saya bilang, jangan sekali-sekali kamu besok jadi hakim bisa menyatakan sebab matinya orang karena cyanida atau karena racun atau karena apa tanpa diotopsi. You are not kamu tidak expert di bidang itu. Yang expert itu adalah dokter. Ya, yang mengetahui itu. Kamu tidak punya keahlian itu. Jadi harus kamu tanya ahlinya sebab matinya ini apa. Kalau tidak ada itu, tidak boleh ada case.
Ada nggak mahasiswa yang angkat tangan bilang, ya. wah kok kasus Jessica? Banyak, mahasiswanya banyak jaksa kan. Ada juga hakim. Saya tanya jaksa mereka tuh, bagaimana pendapat kamu? Jangan karena saya dosenmu. Kalau kau bisa kasih argumentasi, nggak apa-apa, tetap saya luluskan. Mereka katakan nggak mungkin, Pak. Nah, kan susah saya sebagai dosennya memberikan pengajaran kepada mahasiswa, tapi kenyataannya di pengadilan dikatakan itu tidak seperti itu. Tapi anehnya mereka mengatakan itu, mereka keep silent gitu loh. Nggak say apa-apa gitu, nggak ngomong apa-apa tentang Oh iya, itu. di berkas putusan Di peninjauan Mahkamah kembali. Agung nggak ada. Kemudian logika hukum menguatkan putusan pengadilan negeri sama pengadilan tinggi itu Ya, apa, Bang? sama aja, nggak pernah tidak diberikan analisa yang kuat, hanya dikatakan aja sesuai pendapat dengan pendapat daripada putusan di bawahnya. Ini makin bikin tanda tanya Iya. dong. Jadi maksud saya adalah putusan itu harus baik kan gitu ya. Saya tidak mengatakan Jessica harus bebas, tapi kasihlah putusan yang baik gitu loh. Tadi soal otopsi itu paling utama itu, ya itu gampang, masih banyak sebenarnya ya. Kedua umpamanya CCTV, ya kan, kan itu tidak diambil oleh para officer yang resmi kan, tidak diambil oleh pejabat yang berwenang. Salinannya sudah dari yang lain ya. Ya kan, saya lain. Nah, saya ingin juga mengatakan tegas, boleh nggak kalau ada orang membuat suatu CCTV sendiri diputar di pengadilan tanpa diketahui dari mana asal usul CCTV ini, dan di dasar diputar di pengadilan, dan itulah dipakai sebagai dasar menghukum orang. Nah, tolong Mahkamah Agung jelaskan ini. Logika hukumnya gimana? Kalau boleh, ya bilang aja boleh. Kalau memang begitu pendapat Mahkamah Agung, ya saya harus ikut. Nggak ada juga pernyataan itu Nggak ada pernyataan soal itu. CCTV. Nggak ada. Padahal kita udah bilang, ini kan diambil orang yang tidak berwenang. Tidak diketahui dari mana diambil. Tapi dipakai sebagai dasar untuk menghukum di pengadilan. Nah, ini bagaimana gitu loh. Jadi posisi saya sekarang ini sebenarnya sudah berpikir, ya udahlah, kalau memang you harus targetnya Jessica bersalah, ya coba jelaskan bagi saya gitu loh. Apa reasonnya gitu loh. Nah, karena ini tidak baik. Ini kan putusan Jessica ini kan sudah menjadi bahan utama di sekolah-sekolah, di fakultas-fakultas di seluruh Indonesia. Ini menjadi, kalau mereka ada debat atau semacam penelitian, pasti kasusnya Jessica. Karena memang bagi mahasiswa-mahasiswa, saya selalu katakan, kalau kalian mau mempelajari kasus Jessica mulai dari awal, mulai dari polisi disidik sampai ke akhir, coba lihat aja itu Christine di situ yang setelah wawancara lengkap, saya bilang kan, lengkap. Anda bisa langsung tamat loh jadi lawyer tangguh, saya bilang, karena semua di situ keluar ilmunya. Udah dari awal sampai akhir, sampai putusan, sampai PK. Di situ orang tahu gitu. Itu aja ditonton terus dia tahu, oh begini berpraktek di pengadilan ini. Nah, tapi kalau itu dinyatakan ternyata salah, dan itulah pemahaman para mahasiswa, kan sangat menyedihkan. Padahal mereka yang bakal jadi jaksa, mereka yang bakal jadi hakim, Betul. jadi lawyer. Iya, itu. Jadi harapan saya sebenarnya kepada Hakim Agung nanti kalau kita PK, tolong ini yang saya sampaikan itu dipertimbangkan. Jangan sampai karena keinginan untuk pokoknya Jessica bersalah, lantas ini diabaikan. Itu memberikan pendidikan yang sangat buruk bagi generasi akan datang. Jawab itu pertanyaan bahwa apakah boleh seseorang itu dinyatakan mati karena kimia atau karena racun atau karena apa tanpa otopsi, boleh nggak? Jawab aja. Kalau dibilang boleh, nggak apa-apa. Itulah pendapat hakim. Just it, gitu. Boleh nggak CCTV diambil oleh orang lain tanpa oleh yang berwenang, tanpa penyidik yang mengambilnya, tapi dipakai di pengadilan sebagai alat untuk menghukum orang, boleh nggak? Katakan aja. Gitu. Kalau memang harus begitu. Tapi saya tadi bahasa frustrasi nih ya. Tapi saya nggak frustrasi ya. Saya relate banget Bang dengan Abang bilang bahwa sempat ada optimisme bahwa ketika itu Jessica pasti bebas. Kalau Abang ingat sebelum putusan kita sempat ketemu, ya kan? Jessica nanya soal apakah dia bisa bebas, bahkan kan saya sempat mungkin yang nonton juga udah pernah dengar bahwa sampai baju-bajunya pun udah dikembaliin Bang, ya kan? Baju-baju yang ada di rutan ketika itu ya, rutan Pondok Bambu udah dikembalikan. Karena itu satu.
Karena memang waktu itu kan saya yang ngikutin ya Bang, dari penyelidikan sampai di pengadilan. Secara kasat mata aja, yang duduk di bangku yang selurusan sama Jessica itu dari yang sedikit, itu menjadi banyak sekali. Jadi saya juga ikut merasakan bahwa ada pergeseran opini nih, mereka yang tadinya tidak merasa bahwa Jessica mutlak bersalah sampai mereka yang percaya. Jadi optimisme itu kan pasti juga dirasakan oleh tim pengacara, kemudian tiba-tiba diumumkan 20 tahun penjara. Itu bagi Abang berarti menjadi kasus Jessica ini satu dari sekian banyak yang Abang pertanyakan sampai sekarang. Ya, makanya saya bilang ini hutang profesi. Hutang profesi gitu ya. Artinya kamu mungkin sulit ngerasain sebagai saya yang merasakan ya. Bagaimanalah seorang lawyer meyakini kliennya tidak bersalah tapi harus dihukum. Itu pahit loh. Sampai tingkat kasasi pun. Iya, pahit sekali. Saya kan tidak datang hanya dengan meyakini. Kalau hanya yakin aja karena trust kepada atau belief kepada Jessica, ya itu salah dong. Saya katakan, saya meyakini berdasarkan pengetahuan yang Tuhan berikan pada saya, berdasarkan doa saya, iman saya lihat itu. Di mana saya berpikir di mana kemungkinannya Jessica ini bersalah. Jadi saya sudah berpikir nih, mencoba geser-geser. Coba dulu saya sama tim saya bilang, coba cari jalan dulu menyatakan Jessica bersalah. Saya nggak temukan, kecuali dengan akal tidak sehat, yaitu seperti putusan itu nggak sesuai dengan common sense gitu, ya kan? Common sense-nya di mana gitu? Nggak ada orang melihat. Jadi kalau misalnya nggak tahu ini bisa dibuka atau nggak menurut Abang, saya kembalikan ke Abang nih, bisa di on the record atau enggak nih. Jadi kalau ditanya kenapa Jessica harus salah? Nah itulah yang kami lebih tahu sebenarnya. Christine lebih tahu pasti. Kenapa kan? Jessica harus salah? Itu kan behind the scene ini kan paling banyak sebenarnya faktor-faktornya. Tapi saya kan sebagai lawyer kan memang selalu saya nggak pernah mau mencari musuh dalam arti bukan mencari-cari. Walaupun sebenarnya juga kita bisa duga, tapi kan kita nggak perlu mengomongkan. Tapi yang penting buat kita adalah bahwa bagaimana sebenarnya menyelamatkan Jessica. Bisa dimengerti karena namanya lawyer, apalagi Abang yang 45 tahun jadi pengacara, ngomong sesuatu harus berdasar ya. Selama Abang nggak bisa buktiin itu, Abang nggak bisa buka itu ke publik. Ya. Termasuk saya Bang, sejauh sebagai wartawan juga nggak bisa, kalau nggak ada bukti saya nggak bisa juga bilang itu ke publik. Makanya kemudian jadi bagi yang nonton dari dulu lah, dari 2016 jadi pertanyaan, kenapa sih harus salah gitu. Dengan segala dengan segala hal yang terang benderang yang Abang bilang tadi, tidak ada cyanida di dalam perut, terutama tidak ada autopsi gitu ya, kemudian bukti-bukti lain yang secara formal mungkin nggak bisa dijadiin bukti sebenarnya di pengadilan. Tapi sedemikian mengganjal Bang, hanya buat Abang tapi juga publik loh. Ya bagaimana Christine ya, coba orang mati ya, untuk menyatakan dia mati yang diperiksa adalah benda yang di luar tubuhnya. Kalau orang mati yang diperiksa kan tubuhnya dong. Maksud Abang kopi ya? Iya kopi. Kok ini kopi di dalam gelas yang diperiksa padahal di sini orangnya ini mati, ya kan? Tentunya mau 1 ton juga di sini di sini ada cyanida, nggak ada urusannya dong dengan mayat ini kan? Mayat ini dong yang harus diperiksa. Gitu. Jadi terlalu terlalu kental gitu. Tapi ya itu pertanyaan tadi, kenapa harus terjadi buat Jessica? Apakah dia memang harus jadi martir dalam urusan ini? Ya, saya nggak tahu lah. Ya. Nah, pernyataan Abang tadi nanti ada pertanyaan berikutnya lagi. Siapa yang mau buat Jessica sebagai martir gitu ya? Karena di dokumenter aja yang sudah dibuat oleh Netflix dengan riset, jadi bahkan tim Netflix itu bilang mereka dari tempat saya bekerja dulu, perusahaan pers yang tempat saya bekerja dulu aja itu sekitar 140 jam Bang yang ditranslate. Apalagi belum lagi rekaman dari media-media lain gitu. Jadi riset mereka sangat dalam, tapi tentu saja pertanyaan tadi yang saya mau sampaikan ke Abang bahwa kenapa sih Jessica, kalau memang keadaannya demikian, kenapa Jessica tetap harus salah? Itulah pertanyaan yang sebenarnya saya bisa mengerti. Kita matiin dulu nih kayaknya. Tapi ya sudahlah ya. Tapi susah kita omongin gitu ya. Kita susah bicarakan itu. Ini sebenarnya kalau saya matiin kameranya, kami ngobrol lagi sih sebenarnya. Karena Netflix juga bertanya hal itu kepada saya, ya kan? Bertanya pada hal itu tanpa ada kamera itu. Akhirnya kita bisa ngobrol. Kita ngobrol. Ya saya bilang, you riset sendirilah. Karena kebenaran itu pun juga saya nggak tahu apakah betul seperti itu, ya kan?
Itu cuma saya hanya lihat risetnya seperti ini, alasannya seperti itu. Yang pasti, kalau saya punya keyakinan, tidak ada pembunuhan dalam kasus Jessica. Sampai detik ini, Saya abang nggak yakin. Saya yakin tidak ada pembunuhan kasus Jessica. Jadi kalau dikatakan ayahnya Mirna yang bunuh karena asuransi, ada ini. Rumors gitu ya. Kan banyak rumorsnya seperti itu kan. Itu saya nggak yakin. Saya punya feeling saya, keyakinan saya, Mirna mati karena natural death, mati alami. Ada Itu. GERD, Ada minum GERD, kopi, minum kopi, dan itu nah, meninggal itu adalah respon dari tapi kalau saya katakan begitu, orang bertanya, lantas kalau begitu kenapa dia dibawa ke sana? What's the reason? Apa alasan polisi membawa itu ke pengadilan katanya? Untuk kepentingan apa katanya? Nah, itu jadi susah jawab. matiin lagi deh kamera. Matiin lagi kameranya kan Kita gitu. matiin lagi kameranya. Ya kan? Nah, jadi memang teka-tekinya banyak. Saya pikir dari 2016 ya kan, 2016 lah, selama berapa bulan, 6 bulan lah saya bahas-bahas ini, beristirahat gitu. Saya pikir mungkin beberapa tahun kemudian mungkin akan ada banyak hal yang bisa ditanyakan dengan kamera on dan bisa ngobrol. Ternyata belum juga setelah 2016 menuju 2024 ini Bang ya, ternyata ya. Ya, tapi ada pintunya sekarang ini kemarin ya, waktu ahli si Rismond kan bersaksi di sana. Waktu itu kan memang cepat sekali kan. Kita kan kalau jaksa kan dan polisi dari awal mereka mempersiapkan berkasnya, ya kan, membawa ke persidangan kan. Kita kan baru bisa melakukan pembelaan ini ketika saksi, ahli atau fakta dari jaksa dimajukan, baru saya langsung secara otomatis melihat counternya apa, kan gitu. Sehingga kita juga waktu itu mencari respon itu dengan terburu-buru karena kita cari ada yang ahli tapi nggak berani maju jadi ahli. Ya. Kesulitan tersendiri Kesulitan itu. sendiri, ya kan? Saya pergi ke luar negeri, mereka bilang, wah ini saya tahu begini, tapi saya nggak mau jadi ahli. Ya kan? Bahkan akhirnya ada juga yang berani nekat, beng-beng-ong, akhirnya kejadiannya dideportasi, ya kan? Nah, hanya Rismond yang nekat, dia kan lulus dari Jepang. Dia bilang nggak apa-apa, saya jadi ahli. Nah, kebetulan keahliannya mumpuni gitu ya. Nah sekarang dia rupanya nggak puas-puas kan juga kasus ini. Dia lebih getol dari saya loh kadang-kadang. Sampai sekarang Sampai sekarang gitu kan. Nah ternyata dia bisa menemukan bahwa memang betul-betul itu CCTV itu betul-betul palsu menurut dia. Rekayasa menurutnya. Ya menurut dia. Jadi saya nggak pakai istilah duga lagi. Menurut keahlian dia. Menurut dia. Nanti kalau proses PK yang mau diajukan, Jessica-nya ada nggak diproses? Hadir dia. Hadir Bang, di Harus Mahkamah Agung? Enggak, di pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga kan? Nah, Pengadilan tingkat jadi kita pertama ya. ajukan PK-nya itu nanti kan kita daftar di Pengadilan Jakarta Pusat, kemudian dibuka sidang. Oh, sidang pada seperti biasa? Seperti biasa, Jessica dipanggil, tapi prosesnya kan singkat. Artinya kami akan mengajukan, membacakan permohonan kami, dan kemudian mengajukan bukti-bukti novum atau ahli dan sebagainya. Kemudian setelah itu nanti jaksa mengajukan sanggahan, bantahan atau apa gitu jawabannya, tanggapan lah gitu ya. Nah setelah itu nanti berkas itu dihimpun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta itu menampung saja. Dia tidak memberikan exercise di sana, tidak menampung semua yang ada di situ. Tetap Hakim Agung yang akan mengeksaminasi putusan Ya, betul. Untuk peninjauan kembali. Jessica akan datang? Hadir. Akan hadir. Wah, ini kalau netizen semua tahu nih kapan tepatnya harinya, jamnya. Kayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saya nggak kebayang sih Penuh isinya. lagi ya pasti ya. Saya nggak kebayang sih isinya itu saya gimana masuknya Gitu ya. lagi. Bener. Nggak kebayang. Tapi nanti. berarti abang nanti tim pengacara bisa nggak sih kita dapat informasi kapan Jessica Nanti hadir ke? kita beritahukan nanti kapan kita mau. Jadi nanti kan kita daftar dulu. Setelah dia daftar, baru nanti pengadilan yang memanggil sidangnya. Oke, ada jadwal sidang Ada baru. sidang baru. Nah, Stay tune kalau gitu nanti di media sosial Bang Oto yang ternyata ada yang admin Bang. Waduh, Ada ya? abang nih Nggak, ada saya nggak dong. tahu saya. Stay tune nanti kita akan tetap ikutin terus Bang, Iya, karena iya. sama-sama tadi kita sepakat. Sama-sama kita mau cari keadilan buat Jessica, buat keluarga korbannya Betul. Bang ya. Itu perlu untuk diluruskan, ini bukan persoalan menang-menangan.
Bang, saya mau pindah ke karir abang nih sebagai pengacara. Tadi 45 tahun, abang lebih tua dari saya lagi. Lebih tua dari saya, usia atau perjalanan karir abang loh. Kan saya lahirnya 88, abang udah 45 tahun jadi pengacara. Iya. Jadi tadi abang bilang orangnya perfeksionis. Dari sekarang udah mulai berkurang lah perfeksionisnya. Tapi emang jadi lawyer itu cita-cita abang ya? Iya, karena dulu gini, saya dulu tahun 80, itu tahun 73 kan tamat SMA. 73. Nah, jadi 74 seharusnya kan mahasiswa kan, masih mahasiswa. Tapi apa yang terjadi, karena waktu itu saya jurusan di zaman dulu itu eksakta namanya, Paspal kan. Oh, terus? Jadi akhirnya saya mengambil fakultas-fakultas teknik semuanya. Karena waktu itu kalau insinyur, calon mertua juga cepat datang. Iya. Kalau fakultas hukum nggak ada yang mau gitu kan. Akhirnya saya daftarlah ke ITB, ke IPB, Gajah ITS, semuanya yang insinyur. Pertanian lah, teknik sipil lah, elektro dan sebagainya. Tahu nggak? 25 yang didaftar, 27 nggak lulus. Oh, jalan hidupnya emang udah beda bang, udah ditentukan dari atas kan. Jadi akhirnya setelah setahun begitu, orang tua saya datang bilang, "Nak," dia bilang, "aku yang membesarkan kamu, kau anakku. Kalau kamu mendengar saya," katanya, "gini deh, kamu mau sekolah nggak? Kalau mau masuk sekolah, ambillah 2," katanya. Salah satu pilih. Kamu cocoknya jadi pendeta atau jadi hakim, katanya. Tahu hakim ya. sarjana hukum kan dulu kan gak ada lawyer. Waktu itu mana ada yang tahu pengacara. Di zaman saya itu hanya Bang Buyung dulu yang jadi pengacara, itu pun mungkin masih di LBH. Jadi artinya ambillah sarjana hukum, begitulah. Pikir-pikir benar juga kali ya, gue ikut orang tua aja lah gitu. Akhirnya gue ikut. Karena memang sejarahnya memang gue suka dari waktu SMA sebenarnya itu bidang itu Isu-isu hukum. Isu-isu hukum itu, ya kan. Nah, tapi kita lawan karena keinginan demi jadi insinyur. Iya. Nah, jadi akhirnya ya saya akhirnya berikutnya saya testing di universitas negeri dan swasta yang mengambil hukum semua masuk gitu loh. Oh, justru keterima semua ya? Keterima ada beberapa universitas. Ada banyak sekali itu, ada. Petunjuk Tuhan dong ya. Ada Undip, ada Gajah Mada, ada macam-macam lah itu. Lulus semua itu. Nah, itu mungkin talent saya di situ lah. Nah, kemudian memutuskan berarti 8 berapa Bang? 86 jadi lawyer. Saya lawyer sebenarnya 78 waktu saya mahasiswa itu sudah praktek. Masih mahasiswa. Waktu itu kan musim-musimnya itu LBH dulu ya di Jakarta. Jadi saya melihat Bang Buyung dulu. Ya, wah luar biasa ini LBH-nya gitu kan. Nah, akhirnya saya menjumpai dekan saya, Profesor Dr. Sudikno. Itu legend lah, Profesor Sudikno itu legend ya. Nah, saya bilang, "Pak, saya mau dibimbing untuk membuka bantuan hukum." Wah, dibilang bagus. Saya bentuklah namanya Clemensia Bantuan Hukum di Yogyakarta. Nah, itu semua yang free lah, gratis lah. Pro bono bahkan ya? Kita pro bono, kita yang pergi ke penjara, kita memang pergi ke rakyat kecil gitu ya. Nah, jadi saya satu kisah yang betul-betul saya tidak pernah lupa, dan ini betul-betul kisah nyata. Saya menangani perkara di Sragen, di Jawa Tengah ya. Dulu itu ada pohon-pohon tebu waktu di zaman di sana. Nah, waktu itu perkaranya berhasil, ya. Apa yang terjadi setelah pulang selesai, dia bilang, "Nak," karena dia ibu-ibu kan, "saya nggak punya uang untuk bayar." "Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, santai aja gitu loh. Kita kan dulu kan naik ke sana kan naik kendaraan umum gitu loh. Tiba-tiba naik ke bus itu, dia kasihlah saya setan dan pisang. Ini betul-betul bukan drama, betul-betul setan dan pisang. Ya, apa ini? Ya inilah yang saya kasih, ucapan terima kasih. Saya terima itu, saya bawa ke Jogja. Ya udah ketemu dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Inilah kita bagi-bagi untuk malam mingguan.
pisangnya kita goreng, kita makan. Betul-betul, tanya itu. Dia kasih pisang. Jadi betul-betul itu peristiwa yang terjadi pada saya. Yang kedua, satu menangani perkara tentang orang yang digusur di rel kereta api di Tegal. Jawa Tengah juga ya. Jawa Tengah. Nah, waktu itu, kalau itu saya dapat fee-nya itu. Berapa waktu itu? Ingat nggak? Berhasil, saya dapat fee-nya dikasih itu, kita berdua Rp75. Kalau dikonversi sekarang berapa tuh Bang? Dulu hitungan saya 75.000 maksud saya, karena waktu itu saya dapat kos 20, waktu itu ketika itu saya dapat kiriman dari kampung itu 30.000. Jadi kalau saya dapat 75.000 berarti lumayan ya, udah 2 bulan. 2,5 bulan ya. 2,5 bulan ada tuh buat 75.000 gitu. 75.000. Nah, uang kuliah saya waktu itu 15.000 per semester. Number kalau 75.000 dong kalau ya. kuliah kan, uang kuliah kan memang murah dulu di Gajah Mada kan. Tapi uang makan saya kiriman dari kampung itu 30.000, saya dapat 75.000, ya 2,5 bulan free lah. 2,5 bulan free. Itu 75.000 waktu tahun itu 79. Nah, kalau ditanya 2024 fee seorang Otto Hasibuan berapa? Ya kan udah tahu dah. Saya nggak tahu. Masa harus matiin kamera lagi? Saya nggak tahu lah. Jadi kira-kira ini juga kayak takut orang ke Duta Merlin kayaknya. Ini aduh Otto nanti kasih berapa ya ke saya? Kalau di sini fleksibel semuanya. Fleksibel tapi masih tetap dalam dolar. Di sini fleksibel, di sini semua negotiable lah. Iya. Saya ingat karena kan banyak ya yang duga-duga ya kan abang dibayar oleh kasus Jessica terutama ya. Abang lah dibayar mahal dan lain-lain. Kalau saya yang tahu ya saya bilang lah abang mah satu kasus yang lain udah cukup apa ya sih ya. Tapi nggak mau dibuka nih beneran. Fee-nya berapa bang? Enggak lah. Karena fee itu kan gitu kan. Memang ya apalagi buat lawyer-lawyer muda semua mengalami yang sama lah, ya kan. Saya mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah. Dan kita kan selalu ada subsidi silang kan. Ada yang kalau memang dia layak saya charge tinggi dan dia mampu, ya saya charge tinggi dong. Tapi ada juga yang sebenarnya harus saya tidak charge gitu ya. Ya, saya tidak charge. Atau meskipun sangat melelahkan. Contohnya kasus Jessica ya, abang benar-benar intu sekali dengan. Ya, atau mungkin saya lihat pertimbangannya sesuatu itu semua ada pertimbangannya. Ya, jadi tidak melulu karena uang. Tetapi yang penting adalah kita bisa men-charge tinggi itu bukan karena kemauan untuk men-charge tinggi, tapi adalah sesuai dengan kemampuan kita yang sendiri kan. Dulu saya punya kemampuan segini, otomatis dong saya kemampuan untuk dapat fee-nya pun segini. Tapi kalau kemampuan saya naik segini, maka otomatis dong fee saya kan naik, dong harga saya kan naik lagi dong. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana seorang lawyer itu meningkatkan kualitasnya dia agar dia bisa mendapatkan memberikan service yang baik dan mendapatkan income yang lebih besar. Jadi tidak bisa karena kemampuan kita segini tapi kita mau income-nya segini, nggak bisa. Nggak mungkin itu. Jadi itu sebabnya, nah seperti corporate lawyer, kan lihat kan, mereka kalau waktu saya dulu masuk corporate lawyer juga, ya dulu kan, saya dikasih rate pada waktu itu kalau nggak salah lupa saya, $75 atau apa ya per jam, zaman itu dengan kurs yang kecil ya, $75 per jam. Nah sampai akhirnya kan naik, saya punya kemampuan, rate saya dinaikin lagi 100. Naik kemampuan lagi, jadi 200. Kan? Naik lagi, jadi 300. Nah, sampai sekarang mungkin saya bisa charge $1.000 per jam, bisa juga kan? Nggak ada yang salah kan? Nah, tetapi karena kita dilitigasi, umumnya hourly ini nggak dipakai lagi. Semua jadi lump sum basis kan? Lump sum basis itu maksudnya, ya kalau kasusnya besar, ya tentunya kita dapat besar. Juga besar. Kebetulan Indonesia menganut prinsip yang boleh based on success fee basis gitu. Jadi kalau seperti Singapura jarang. Kalau di Singapura itu kan semua hourly. Tapi kalau umpamanya di Indonesia, kita bisa men-charge orang, you kasih fee saya sekarang, kalau berhasil saya dapat sekian persen atau sekian jumlah tentu. Nah biasanya ini yang menjadi tabungan kan. Ya kan? Jadi perlu kesabaran, keseriusan. Nah, ini perlu dicatat nih sama lawyer muda gitu nih. Kan? Nah, jadi fee-nya ini untuk operasional,
Tapi success fee-nya ini yang betul-betul besar. Bayangin kalau maunya dia charge sekian persen, katakanlah ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 10%, terserah. Tapi kalau dari satu jumlah perkara kan itu cukup besar. Nah, tapi kan memakan waktu yang lama. Ini perlu kesabaran. Dan kalau sudah dapat success fee, jangan terus dihabisin, simpan, disimpan gitu kan, supaya ada besok-besok kan gitu kan. Karena lawyer kan belum tentu terus Setiap hari ada kasus, ya. Nah, itu yang jadi tetapi yang saya katakan itu bahwa kualitas itu harus ditingkatkan, tidak hanya soal ilmunya doang, Tapi termasuk kualitas tentang memberikan kepercayaan, kenyamanan bagi klien. Jadi kita harus dipercaya gitu loh. Dan ini harus teruji. Kalau kita tidak percaya, itu besok-besok orang nggak mau pakai kita lagi. Jadi meningkatkan kemampuan itu termasuk kualitas skill, pengetahuan integritas dan betul-betul kepercayaan. Kalau kita nggak dipercaya, walaupun pintar, nggak ada yang mau pakai. Tapi sebaliknya kalau kita dipercaya tapi nggak pintar, orang juga nggak pakai juga. Dia bilang, waktu hasilnya jadi friend aja lah, dia orangnya baik tapi nggak pintar, jadi jangan pakai, just friend aja gitu kan, just friend aja. Ya? Ini apa hal yang bisa Abang ceritakan kepada lawyer-lawyer sekarang setelah 45 tahun ya Bang? Iya. 45 tahun. Tapi mulai berkarir itu langsung bikin kantor sendiri atau Abang pernah bekerja sama lawyer lain? Saya bekerja dulu itu di kantor pertama kali di law firm ya. Pertama sebenarnya pada itu Delma Yusar itu. Dia seorang ahli kontrak, dia seorang ahli kerja di Caltex dulu, legalnya Caltex. Dia buka law firm. Tapi saya di situ nggak lama, habis dari situ saya sempat transit ke LBH Jakarta, transit berapa bulan, kemudian saya bekerja di law firm, salah satu terbesar pada waktu itu, NLH, Nasution Lubis and Hadi Putranto. Yaitu Nasution itu adalah Bang Bogi Nasution, Lubis itu Timbul Lubis yang LGS dulu, kemudian Hadi Putranto ya yang HHP, yang HHP kemarin semua udah retire semua. Nah, jadi saya di sana jadi corporate lawyer, tapi saya nggak suka gitu. Saya nangani beberapa kasus waktu itu, saya nggak bisa lupa itu ya. 82 kalau saya nggak salah, 82 itu saya ingat airport Bandara Soekarno-Hatta itu dibangun dan waktu itu baru membeli pesawat Airbus. Nah, kemudian kantor kita yang dapat itu kerjanya saya ikut bantu-bantu masih pemula. Bantu-bantu untuk pembelian pesawat terbang Airbus ya, bikin draftnya. Saya bersama dengan Dwayne Yegoreich, katanya udah almarhum, sama Tim Hendring, Profesor Tim Hendring yang dari Shuttle University yang kebetulan bekerja di kantor law firm kita. Dia jadi supervisor saya. Jadi saya bersama mereka, tapi saya nggak suka dengan corporate ini karena nggak ada kehidupan sosial di sana. jam 8 masuk kerja, selesai jam 12, break, makan siang sampai jam 1 sampai jam 5, karena lagi lembur bisa sampai jam 2, jam 3 pagi terus. Every day seperti itu. Nggak bertemu. Padahal saya mulai dari kecil suka organisasi. Itu masalahnya. Jadi kehidupan itu nggak cocok, ya kan? Di SD saya suka organisasi, bersosialisasi lah ya. Bersosialisasi sampai ketua OSIS, ketua senat mahasiswa, semuanya gitu kan. Jadi nggak pas gitu. Nah, ya, sejak itulah akhirnya saya kerja di situ. Kemudian masuk ke APNA, ada Buyung Nasution. Pindah saya waktu itu akhirnya dari law firm yang corporate itu pindah ke kantornya Bang Buyung yang khusus litigasi. Di sana ada Asegaf dan sebagainya. Nama-nama besar juga ya. Yang besar. Waktu saya masuk itu baru keluar dari sana itu Nono Makarim, baru keluar itu ya Idwan Gani gitu ya. Yang sekarang itu nama-namanya tuh ada di kantor hukum juga masing-masing dan besar-besar sekali ya besar sekali semua. Nah, setelah itu setelah 4-5 tahun kemudian baru saya beli kantor ini. Di Duta Maryland. Langsung pindah ke sini terus beli. 1 tahun saya bekerja di rumah sempat di rumah saya di Kali Besar kalau nggak salah ya. 1 tahun dapat duit, saya beli kantor ini, mulai saya
lanjut terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah itu Saya yang mungkin lawyer satu-satunya yang tidak pernah pindah selama hampir 40 tahun lebih kurang. Selalu Di sini di terus? tempat ini. Saya beli Kenapa, Bang? 86 sampai sekarang. Saya nggak tahu. Saya suka sekali di sini. suka karena nggak tahu, saya pertama kali ke sini kan 2016 karena kasus Jessica. Abang, saya kebayang nih karena saya juga mengikuti beberapa lawyer lain ya Bang, mereka mungkin punya finansial lebih baik sedikit, kemudian cari kantor yang katanya supaya lebih menarik lagi, lebih dekat dengan pusat-pusat, lebih dekat dengan klien-klien. Tapi kok abang itu karena percaya diri pasti klien datang ke seorang Oto Hasibuan mau dimanapun kantornya, atau memang ada hoki tersendiri nih di kantor Duta Merlin ini sebenarnya? Ya saya nggak tahu lah ya Christian. Tapi pernah saya beli satu perkantoran lah di Indofood ini masih ada. Agak ke pusat kota lagi ya. Ya di pusat kota di Tamrin ya kan. Ya. Saya beli juga dengan apartemen di situ dengan maksud ya udah saya pindahlah karena waktu itu ada lawyer asing mau join dengan saya. Butuh space yang lebih besar ya. Gedein lah, platform gede gitu kan. Tapi berkali-kali mau pindah nggak jadi gitu loh, ya kan? Terus seorang klien saya nanya pada saya, "Oh tuh mau pindah ya?" katanya. Dia bilang iya betul mau pindah. Kenapa? Kita mau bikin law firm lebih gede, biar nanti 100 lawyer dan sebagainya. Terus dia tanya, "Oh tuh di sini dapat duit nggak?" katanya. Di kantor ini maksudnya? Kantor ini maksudnya. Ya dapat. Terus kenapa pindah? Katanya. Ya mungkin kalau saya pindah lebih besar. Gini ya, saya masih ingat dia pengusaha besar ya, dia punya hotel di mana-mana di Singapura dia. Oh, terus sekarang kan mengerjakan kantor ini kan ibaratnya bawa air ember satu tangan, katanya. Ya kan tangan satu kan masih gampang. Dan embernya ini kan penuh uang juga nih katanya untuk air. Udah menghasilkan kok. Menghasilkan. Nah nanti Pak Oto kalau bikin law firm itu, maka Pak Oto harus ambil pakai 2 tangan embernya. Iya dong. Nah, akhirnya kepala Pak Oto yang goyang-goyang. Bayarnya mesti. Nah, biaya operasional lebih tinggi dan lain-lain ya. Tas katanya, coba pikir-pikir, seandainya Pak Oto tetap di sini, dengan pindah di sana, kira-kira dapatnya lebih berapa? Logika bisnisnya jalan ya. Ya, kalau hanya dapat segini mah, ya mendingan di sini aja Pak Oto. Jadi menurut abang itu masuk akal gitu Masuk secara akal. bisnis. Sejak itu saya bilang, ya udahlah, di sini aja. Toh di sini dapat duit kan, yang penting itu dulu. Dapat nggak? Kalau nggak dapat pindah. Tapi kalau sini oke, sini aja dong. Berarti buktinya itu udah menjawab. Abang masih sampai sekarang ada di situ itu udah sangat menjawab bahwa. Akhirnya orang-orang lain bilang, wah ini Feng Shui nih katanya. Makanya tadi saya tanya, ini gara-gara percaya diri pasti datang nyari Oto Hasibuan. Tapi yang pasti saya merasa nyaman di sini. Nah, happy banget saya di sini. Termasuk ruangan ini ya Bang? Ya semuanya. Kayak nggak berubah ini. Ini desain dulu dari desain 80-an. Desain dari zaman dulu sampai sekarang nih begini. Coba ini. Wood. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah begini tuh. Bang, kalau punya kantor hukum itu kan ya hanya tadi abang sendiri yang bilang kok ya, kita jadi orang pinter itu ya nggak cukup pinter, tapi kita juga harus meyakinkan klien bahwa kita itu bisa dipercaya, tapi juga kalau kita bisa dipercaya tapi bodoh juga ya nggak ada juga yang percaya. Tapi saya ngobrol sama Bang Bostam tadi, Hidayat Bostamnya, pasti penonton kita juga kenal. Katanya abang itu attention to detail sekali. Bahkan kalau kita buka di mungkin di Wikipedia juga ada Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, Magister Manajemen ya Bang. Iya. Jadi kan sebenarnya butuh kelihayan seorang managing director ya kan, managing partner kalau di law firm untuk bisa mengatur logika bisnis dari kantor hukum yang ya saya sih udah percaya kenapa Oto Hasibuan gak pindah-pindah dari sini berarti uangnya banyak. Kita tahu abang punya banyak usaha, sukses. Saya mau bilang bahwa sukses secara finansial untuk seorang lawyer, karena nggak semua lawyer juga bisa secara finansial seperti abang, itu fakta. Jadi abang sedetail itu, seperfeksionis itu Bang. Sadar gak sih? Tapi sebenarnya saya lebih berpikir itu soal blessing. Hanya kebaikan Tuhan aja. Ini jujur, saya bukan drama. Ya. Karena gini ya, bicara pintar, banyak yang lebih pintar. Bicara rajin, banyak yang lebih rajin. Bicara hebat, banyak yang lebih hebat. Tapi saya merasakan saya dapat lebih daripada mereka yang hebat-hebat itu. Sampai abang sendiri tanya diri sendiri ya, kenapa Tuhan percaya ya? Kenapa Tuhan begitu baik?
jujur. Bicara pintar yang pintar banyak. Hebat banyak. Rajin lebih banyak lagi. Tapi itu saya rasakan. Ya. Sehingga saya nggak luput, selalu saya bilang sama Tuhan. Kita berdoa spesifik gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan talent kepada saya, ilmu yang kemampuan ya, kemampuan. Ya kalau untuk diri saya yang sebenarnya nggak bisa bolong, bisa bilang semuanya. Saya menganggap ya kalaupun ada kemampuan lebih dari saya atau kepintaran itu pasti Tuhan yang kasih. Gitu. Karena terus terang aja boleh dicek sama teman. Kalau ada suatu kasus, orang lain mungkin 5 jam baru melihat, saya 30 detik, mungkin 30 menit saya sudah bisa tahu kasus ini. Saya punya kemampuan untuk itu, kecepatan, scanningnya cepat memang kalau itu betul, dan feeling juga gitu. Jadi cepat membaca dengan cepat, kemudian menganalisa dengan cepat, mengambil kesimpulan dengan cepat. Itu saya pikir memang. Abang sendiri nggak bisa jelasin juga gitu. Bukan saya mau ngomong, tapi itu blessing. Gitu. Yang abang nggak bisa jelasin secara logis itu datanya dari mana juga gitu. Dari mana? Kalau itu betul-betul memang ya bolehlah saya tarik bilang begitu. Jadi kalau pokoknya kita dikasih berkas segini, orang lain mungkin butuh 2 hari, nggak perlu saya 1 jam selesai sudah saya bisa tahu itu. Saya tahu bagaimana cara bacanya, menganalisisnya, dan kesimpulannya. Nah, jadi dan saya punya kemampuan dalam duduk yang sama, jam yang sama, detik yang sama, ya, artinya jarak menit yang sama, 5 pekerjaan yang berbeda-beda, multitasking multitasking. Ya, multitasking itu betul. Itu multitasking dan itu memang itu yang selalu saya ajarkan sama semua. Kalau dikasih, jadi pokoknya hari ini bicara bisnis, bisa tiba-tiba datang lagi perkara, datang perkara yang lain lagi, saya bisa ikutin gitu loh. Hanya dikatain yang dulu itu, udah bisa ikutin. Nah itu saya harus terima kasih sama Tuhan. Balik lagi itu blessingnya. Nggak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Percaya deh, sehebat apapun itu semua kebaikan Tuhan aja. Termasuk nggak semua lawyer sih Bang yang mungkin pintar, mungkin dia pintar sekali, IPK-nya bagus sekali, tapi nggak semua lawyer bisa jadi well known lawyer seperti Otto Hasibuan gitu. Termasuk soal akademis ya Bang, kan nggak semua lawyer punya concern yang sama untuk oke, gue mau sekolah, mungkin sampai dokter itu karena jenjangnya masih bisa ditentukan, apalagi Abang jadi profesor. Iya, jadi kalau boleh lihat ceritanya ya, dulu itu di zaman saya itu nggak ada yang dokter. Satu-satunya lawyer maksudnya lawyer yang mau berkiprah di akademik gitu ya. Ada waktu itu yang profesor jadi advokat ada. Tapi yang advokat jadi dokter tuh hampir tidak. Hanya satu waktu itu Prof. Gayus Lumbung. Tapi dia sebenarnya secara sekolah dia jauh di bawah kita karena dia sudah bekerja dulu di perusahaan. Kalau saya tidak keliru, baru dia ambil SH. Dia ambil SH, kita sudah advokat gitu loh. Cuma dia langsung terus. Ya. Setelah itu, yang kedua saya. Jadi saya ambil doktor, semua orang waktu itu nggak mau pikir gitu loh. Tapi ketika saya jadi dokter, kemudian saya mengundang teman-teman itu di Gajah Mada, mereka lihat loh, waktu jadi dokter. Dan itulah mungkin yang menginspirasi mereka. Sejak saat itu banyak sekali yang mau jadi lawyer yang mau jadi dokter. Termasuk yang hadir di undangan saya itu hampir separuhnya itu semua jadi dokter. Dan mereka bilang gara-gara Pak Otto ini jadi dokter katanya. Nah, jadi memang seorang advokat jadi akademisi kan nggak mudah memang. Bagi waktunya gimana iya, gitu? Itu kan. Coba ya, saya sendiri kan, saya di Peradi. Sebelum Peradi aja, mulai zaman dulu saya udah jadi Kadin, 2 kali ketua Kadin, terus Peradi sekian tahun. Jadi waktu saya di sini kan banyak cabang seluruh Indonesia diikuti. Tapi saya juga akademisi, saya mengajar, ya kan? Di mana dulu bukan hanya di profesor kan punya tanggung jawab untuk tetap terus mengajar. Sampai sekarang ini saya masih mengajar. Nah, jadi secara akademis juga kita ya lakukan. Sebagai praktisi lawyer kan, sebagai kantor juga litigasi kita kerjain juga kantor gitu ya. Nah, sekarang juga tahun ini ada juga bisnis gitu ya. Ya kita kerjain, ya nggak mudah sekarang. Mungkin kamu lihat kita punya lapangan golf Senayan Golf itu, mungkin kamu kira
Ya sekarang aja enak, tapi kan dari mulanya kan nggak mudah juga kan. Kita kan mulai dari Abang juga ya kan? turun tangan ya, Turun lihat tangan ya. juga dong. Yang lain-lain juga kan harus turun tangan. Nah sekarang beruntung anak-anak udah gede. Ada Yakob, ada yang lainnya, ada Firman, ada anak semua, Putri, ya, Betty, ya udah mereka Abang juga nggak. minta mereka belajar untuk Nah, mengelola. karena Ya. apa? Karena meskipun ada bisnis seperti itu, saya tetap happy-nya itu di lawyering gitu. Kampungan juga ya. Kampungan juga. Iya. Jadi kalau bicara soal bisnis saya udah pusing gitu loh. Udah saya mereka. Jadi saya ya kalau saya sudah mendapatkan bisnisnya dapat, maunya ada yang kerjain gitu loh. Ngerjainnya saya nggak bisa, dapatannya bisa gitu loh. Jadi selalu kampung masih tetap lawyering aja gitu loh. Nggak bisa kelain hati ya. Iya, pokoknya. kita suka di sini. Jadi kalau bicara soal hukum, wah happy kita. Gitu. Itu passion abang sebenarnya. Passion, ya. Itu pilihan. Termasuk berorganisasi bang. Kan kalau Peradi, mungkin kalau yang ngikutin tahu banget. Namanya Peradi, karena isinya semua para lawyer, sampai ada bercandaan. Kan satu lawyer itu bisa jadi dia punya 2 pendapat. Jadi kalau ada 10 lawyer yang ngumpul, ada 20 pendapat. Apalagi, ya kita tahu lah gimana organisasi advokat begitu dinamis bang. Ini kalau ada munas atau apalah pemilihan ketua umum, kalau kecewa bikin lagi yang baru dan lain-lain. Abang getol sekali memperjuangkan harus single bar, harus single bar. Yang logikanya bisa diterima bahwa nggak boleh satu lawyer kena pelanggaran etik kemudian masih bisa jadi lawyer karena dikeluarkan izinnya atau izin praktiknya oleh organisasi lain. Single bar is emas kata Bang Otto. Tapi berorganisasi dan tetap setia ngurus Peradi karena apa sih Pak? Karena tadi hobi dari kecil suka ngumpul-ngumpul atau ada mimpi besar sebenarnya? Iya, pertama memang dari kecil saya kan sudah katakan suka berorganisasi. semua level saya tetap berorganisasi sampai ketua organisasi, OSIS, ketua di gereja, ketua senat mahasiswa, ya semua ikutin terus lah, banyak lah, ya. Sampai ketua mahasiswa hukum Indonesia, gitu. Suka banget memang itu. Ya, suka cari kerjaan. Suka. Sampai jadi saya ada cerita ya, saya cerita sama kamu. Coba tahu ya itu ada itu. Lihat itu kan International Bar Association. Coba lihat tahun 85 kalau saya lihat ya. Bener nggak? 85 ya. Nah, jadi saya 85, ya 85. Itu kan saya baru kerja lebih kurang 3 tahun jadi lawyer. Iya. Saya kawin tahun 84. Ya. Lahirlah anak saya yang putri itu 85. Umur lebih kurang 7-6 bulan lah gitu waktu itu. Tiba-tiba ada International Bar Association Conference di New York. Ya. Saya masih kerja di kantornya Bang Bui pegawai. Istilahnya kan jadi lawyer. Coba nekatnya coba enggak? Bayangin. Baru kawin, anak baru lebih kurang berapa bulan? Ya? 6 bulan ya kan, lebih kurang. Masih pegawai. Masih pegawai, ngontrak masih ngontrak rumah. Nekat saya ini pergi nih ke New York pakai uang sendiri. Bayangin tuh. Kalau saya pakai uang ini tadinya untuk beli rumah sederhana cukup kan? Pergi ke New York, bayangin hanya untuk conference. Itu gilanya organisasi, ya kan? Jadi ceritanya happy kan ini kan, pulang wah senang pergi ke Belanda ketemu Menteri Kehakiman Syariah dan sebagainya. Suatu cerita kira-kira 3 tahun yang lalu saya diminta ceramah di Jogja oleh para anak muda di sana. Saya ceritalah kasus ini. Setelah itu pulang saya cerita sama istri saya, Mam, saya bilang saya cerita loh kemarin waktu saya ke New York. Wah mereka bilang saya puji, saya bilang istri saya nggak marah, saya bilang, ya kan? Karena dukung support sekali ya. Tuh. Apa dia bilang istri saya? Apa kamu bilang? Nggak marah, marah saya. Cuma saya nggak mau ngomong. Kalau saya juga marah nggak ada gunanya. Aku tahu kau tetap pergi. Saya bilang, wah salah dong saya. Gak mungkin mengubah pendirian atau kesimpulan ketika itu ya. Tapi untuk apa saya ngomong katanya? Kau tetap pergi kalau udah organisasi. Jadi sampai sekarang kalau saya keluar negeri, kalau saya bicara dengan klien, kalau dia tahu itu klien, udah mati. Tapi kalau bicara dengan orang Peradi, orang Ikadin, dia diam. Nggak mungkin soalnya. Jadi kalau saya ada klien telepon, dari mana? Ini Peradi. Saya bilang,
Aduh, jangan sampai ini ditonton. Jangan sampai ini ditonton oleh Iwan. Istri saya tuh gitu, dia tahu betul gitu loh. Soal organisasi nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi, nah kamu tanya terus kenapa? Ya memang apa udah begitu mungkin. Apalagi usus Pradi dia. Saya nggak lupa ya saya. Waktu itu masih zaman Pak SBY. Waktu itu ada namanya Imron Khotan, dia itu Sekjen Deplu, Sekjen di Departemen Luar Negeri. Dia pernah jadi dubes di Australia, kemudian jadi Sekjen. Kemudian dia ketemu dengan saya, datang bersama dengan Joe. Joe ini sekarang dubes di Cina, Indonesia di Cina sekarang. Waktu itu dia datang, dia bilang, katanya, karena terkenal memang. Udah dong, jadi dubes saja. Nah, saya nggak tahu apa bicara mereka dengan menteri atau memang dia bisa sendiri atau nggak tahu. Udahlah, pokoknya kamu dubes. Karena apa? Karena kamu ketua Pradi bisa menjadi dubes. Jadi saya minta kamu jadi dubes. Saya bilang, dubes? Saya bilang kan, di mana? Ya terserah kamu, tapi jangan di Amerika, jangan di Inggris dong, jangan di Filipina, jangan di Malaysia. Ya dari Eropa sana katanya. Saya bilang, dubes ngapain ya? Nah, tapi waktu itu kebetulan intinya adalah kami sedang berperkara dengan organisasi lain, Pradi. Jadi saya bilang, janganlah, saya bilang, kalau saya jadi dubes, berarti saya tinggalkan jabatan Pradi, siapa yang bertanggung jawab nanti menyelesaikan perkara ini? Jadi begitulah besarnya saya kepada Pradi. Pradi ini saya anggap sebagai the son of the soul gitu loh. Sudah jadi anak jiwa gitu kan. Harus saya besarkan dan harus saya hantarkan kepada tempat yang baik. Katanya Pradinya. Jadi sampai jabatan itu pun kita tidak terima zaman itu karena demi menyelesaikan bahwa ini ada dinamika ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Nah, jadi kenapa harus dilakukan itu? Ya misinya itu, saya meyakini kalau organisasinya ini nggak baik, itu kualitas advokatnya nanti kurang baik gitu loh. Sementara saya berpikir bahwa kalau kualitas advokat nggak bagus, yang korban itu masyarakat. Para pencari keadilan. Gampangnya supaya masyarakat tahu loh, kalau dokternya nggak pintar-pintar, bagaimana orang bisa salah sehat? Suntik gimana? Salah suntik mati, gitulah kira-kira. Jadi advokatnya harus pintar. Nah untuk harus pintar, harus ada organisasi advokat yang kuat, ya kan, dan satu. Sebab kalau banyak organisasinya pecah di sini, pindah sana, pecah di sini, pindah sana. Dan itu terjadi ya bang ya? Terjadi. Ya, yang korban siapa? Masyarakat. Itulah cita-cita. Jadi semacam legacy lah. Jadi saya ingin membuat bahwa apapun semasa bisa, ya kalau boleh saya perjuangkan terus gitu. Perusahaan orang lain nggak mau perjuangkan, apa boleh buat. Itu kan misi masing-masing. Tapi saya ingin advokat itu berkualitas baik dengan keyakinan kalau dia berkualitas baik maka masyarakat yang diuntungkan karena punya dokter hukum yang baik kan gitu. Pada akhirnya kita juga sebenarnya ya masyarakat yang akan merasakan manfaatnya sih bang. Iya, karena nanti kita bisa punya lawyer yang benar-benar punya integritas ya, nggak kayak sekarang kan bisa jadi sebenarnya dia udah pecat sama organisasi advokat tertentu kemudian dapat izin lagi untuk lisensi untuk beracara dari organisasi lain lagi gitu ya, kita yang rugi. Oke, itu soal organisasi. Belakangan nih, ini belakangan nih kalau saya nonton debat pilpres nih atau debat antar wapres itu Otto Hasibuan itu ada di belakang gitu, kelihatan gitu ya, ada di belakang. Tapi poin saya adalah bang, abang kelihatan saat ini kemudian menjadi bagian dari salah satu paslon yang berkontestasi di pilpres 2024. Itu apa maknanya? Apa tujuannya? Apa cita-cita yang dibawa oleh seorang Otto Hasibuan? Apa karena ya saya sudah punya pencapaian di dunia hukum dan saya mau merambah ke dunia politik atau sebenarnya apa sih bang? Ya sebenarnya itu saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Karena saya mungkin di Pradi itu orang yang tidak pernah berpartai. Yang lain padahal ini ya. Semua masuk partai, loncat dari Pradi, jadi DPR, betul. jadi ini. Banyak lah jadi lawyer Banyak yang sekali di Komisi 3 gitu ya. Rata-rata mereka wakil saya semua dulu itu. Betul. Ya kan?
Coba semua yang top itu semua tuh Sekarang di hakim Peradi. konstitusi ada Pak Arsul ya. Ya, semua dari pengurus semua menjadi pengurus di Peradi dan di Kadin semua top semua. Dan itu sah-sah saja menurut saya. Tapi saya nggak masuk partai kebetulan. Jadi kalau you tanya kenapa ya tiba-tiba begitu? Kecelakaan kali ya. Tapi kecelakaannya sampai ke berperkara di Mahkamah Konstitusi masalahnya nih. Ini benar-benar apa namanya menjadi tim hukum, jadi garda terdepan untuk bisa menjaga kemarin ya ada sengketa pemilu kan Bang. Tapi memang kebetulan dengan Pak Prabowo kan udah lama kita. Itu Kenal personal ya Bang ya. Ya, sama Pak Prabowo udah lama. Dan di tahun yang lewat-lewat juga pemilu yang dulu saya tetap dukung dia. Demikian juga dengan Pak Hasim, hubungan kita baik sekali. Jadi dari dulu pun saya dukung Pak Prabowo dari dulu. Sebelum tampil ke panggung depan nih ya. Ya, tahun 2019 ya, 2019 juga kita dukung dia. Ya, bahkan dulu pernah dia sampai jauh ya. Nah, kemudian masuk lagi 2014 ini ya 2024 kita dia dukung lagi gitu loh. Jadi saya tetap konsisten terus saja. Banyak teman-teman waktu itu yang sama-sama dengan saya dukung Prabowo pindah kemana-mana kan, terbagi waktu itu. Saya juga heran ya, secara natural kali ya, ada yang ke 01, ada yang ke 03 gitu ya, ada ke 02. Lawyering itu lihat aja, terpecah itu. Dan itu by nature saya lihat itu. Dan itu lawyer top juga. Iya, gitu terpecah. Ya. Nah, tapi saya memilih tetap di Pak Prabowo. Nah, jadi memang selain karena kedekatan, ya kita punya hope kepada Pak Prabowo ya. Karena saya punya keyakinan begini ya, Pak Prabowo ini nggak bisa disangkal lah, dia orang yang sangat honest ya, jujur banget gitu ya, nggak pernah macam-macam. Abang kenal personal ya? Ya, dan nggak pernah dendam, bela kawan, itu betul-betul lah. Nah, jadi secara kemampuan juga dia sangat luar biasa ya, pintar, orang sebenarnya pintar, cuma dia gitu. Nah, kemudian saya berpikir dia kan seorang yang sudah mapan secara ekonomi. Ngapain lagi cari kerjaan? Jadi presiden pula kan itu gak mudah. Jadi pula kan gitu kan. Jadi saya nggak pernah pikir dia itu mau cari duit untuk kepentingan dia sendiri. Sehingga harapan saya dia yakin saya dia akan berbuat untuk bangsa. Nah itu salah satu hal yang kecil lah ya yang saya lihat itu. Ya ini saya pikir harus didukung lah. Jadi kalau abang berharap nggak dapat jabatan publik? Saya nggak pernah berbicara tentang itu kepada dia. Abang sendiri punya harapan nggak mendapat jabatan publik? Begini, kalau kita berharap itu bisa repot juga ya. Ya, kalau kita berharap itu akan repot tuh. Iya. Karena kalau berharap nggak dapat kan repot. Nah, tetapi persoalannya bukan berharap atau tidak berharap. Yang persoalan adalah kalau saya jalan hidup saya itu begini. Saya nggak pernah bilang sama Tuhan tuh kasih saya jabatan ini Tuhan. Jadikan aku jadi ketua Peradi umpamanya gitu enggak. Karena apa? Kalau kita minta itu berarti kita ingin untuk jabatan itu. Ya. Bukan untuk berbuat sesuatu. Ya. Tapi kita bilang, Tuhan, kau mau jadikan aku apa? Kalau kau jadikan aku apa, kuatkan aku. Mampukan aku buat aku. Karena banyak sekali orang pengen, aku mau jadi bupati. Gitu. Jadi bupati ketangkap. Jadi memang dia, tapi ketangkap. Doanya nggak lengkap sih. Bupati yang punya integritas. Jadi gubernur, ditahan. Jadi menteri, ditahan. Nah, saya nggak mau itu. Jadi, dan kalau kita dapat jabatan sesuatu, pertama ya harus menyenangkan hati Tuhan kan. Kedua, buat kita itu harus menjadi satu berkat. Berkat maksudnya kita harus enjoy melakukannya, kita harus sehat dengan itu, dengan nggak terganggu, kita betul-betul senang gitu kan, dan masyarakat bermanfaat buat masyarakat gitu. Jadi intinya abang kalau dapat kepercayaan iya, tapi mampukan abang menjalankan amanah itu. Jadi gitu. nggak pernah bilang, makanya nggak pernah kita mau minta apa itu nggak pernah mau minta gitu loh kan. Jadi nanti dikasih kalau nggak mampu gimana dong ya kan? Iya, takutnya dikasih nggak mampu pula. Tiba-tiba dikasih pula saya umpamanya jadi umpamanya Menteri Keuangan. Mana bisa kerjain itu kan gitu. Tapi kalau menteri Hukum dan HAM bisa lah ya. Kalau bisa ya baguslah, amin lah kalau gitu. Lah, diaminin gue ini nih. Diaminin sama mereka nih Bang. Nah,
Loh, amin katanya, amin. Kita Menteri Hukum dan HAM. Kan cocok lah ya dengan profesor, pengalaman menjadi lawyer 45 tahun. Bang, kemarin itu di mana di Mahkamah Konstitusi itu kan lawyer-lawyernya ada Abang, ada Prof Yusril, ada Todung Mulya Lubis, bahkan yang satu tim Abang pun itu top lawyer semua. Kalau kebayang kan kalau misalnya lawyer ada yang paling senior, kemudian ada yang junior dan lain-lain, di semua lah teamwork itu kan gampang. Tapi kalau lawyer-lawyer top kempul itu susah gak sih? Ada gontok-gontokan ya, enggak ini menurut pendapat hukum gue yang ini harus masuk ke berkas, atau gimana yang terjadi? Ada yang ngotot, ada yang enggak. Oh, ada juga ya? Ada juga enggak. Ada yang gengsi, ada yang enggak gitu ya. Jadi, tapi umumnya lebih lengkap lah, lebih gampang biasanya. Kalau soal hukumnya. Ya, jadi tergantung orangnya masing-masing juga sih, ya. Jadi kalau kita mau berdebat itu, kalau ya. Soalnya jago-jago debat semua nih. Ya, ya, yang penting, yang pasti semakin dia top, semakin ini etikanya semakin baik. Ya. Oh, etika ya. Etikanya semakin kita bagus, misalnya cara berkomunikasinya juga semakin elegan, gitu ya, gitu. Saling menghormati lah ya, Bang ya. Oke. Soalnya lawyer top semua nih, orang-orang hebat semua ketika itu kan. Termasuk ada Yakob ya kan. Ada Yakub, terus ada Prof Yusril juga bawa anaknya, ya ada anak Hotman Paris Hutapea, gini. Jadi lawyer-lawyer muda nih, ada Otto Hasibuan Junior, ada Yusril Iza Mahendra Junior, ada Hotman Paris Junior. Itu memang dilibatkan karena Abang memang ngajak atau gimana, Bang? Ya memang Yakub kan ikut dalam timnya. Karena sekarang kan kantor ini boleh dikatakan di-run sama Yakub sekarang. Ya. Jadi saya di sini nggak full lagi di ini. Tapi secara managing partnernya sekarang Yakob nih. Di kantor ini ya? Di kantor ini ya. Saya hanya adalah counselor of the counselor. Counselor. Emang ya gimana tuh? Dia counselor of the counselor gitu ya. Jadi kalau posisinya sekarang itu dengan counselor of the counselor itu, Abang udah berpikir untuk retire? Oh no. Nggak pernah saya berpikir retire sampai kapanpun. Karena retire itu tanda-tanda zaman yang akan berakhir itu. Semasa Tuhan memberikan kesehatan, otak yang cerdas, kita harus bekerja. Soal bagaimana managingnya itu lain soal. Menyesuaikan yang Ya, kuasa. menyesuaikan. Jadi kalau Tapi ditanya, kenapa saya harus Yakob? Ya itu harus ada yang bantu saya dong. Kalau dia ada di sini, saya kan lebih worldwide kan, saya lebih luas lagi dong. udah distribusi Kalau apa saya tugas harus selama ini saya managing partnernya, saya tukang masaknya, saya marketingnya dan sebagainya. Waduh, mati selama ini. Sekarang kan sudah ada yang manage. Nah, saya tinggal di luar. Nah, nanti kerjain bersama-sama kan gitu. Tapi mungkin nggak seorang Otto Hasibuan akan sampai di titik begitu menikmati hidup, main sama cucu, ya retire dalam arti mengistirahatkan diri dari semua hal yang dilakukan saat ini. Mungkin nggak? Termasuk memperjuangkan kasus Jessica, mungkin nggak berhenti? Nggak berhenti saya. Saya nggak pernah berjanji pada diri saya mau istirahat deh gitu ya. Enggak. Saya beristirahat sebentar aja. Kadang pergi pokoknya 2 minggu untuk kontemplasi kemana gitu kan bisa. Terus back to work lagi. Ya, lagi kerja lagi gitu. Saya pikir kalau kita langsung pikir saya mau retire itu pasti membosankan. Ya, pasti membosankan. Dan itu bukan Otto Hasibuan. Meskipun secara finansial sebenarnya Otto Hasibuan tuh udah bisa retired sebenarnya. Iya betul memang. Makanya kalau selalu kan orang bilang apalagi yang dicari ya. Oh, cari uang sudah ada, ini sudah ada anak sudah semua anak-anak kebetulan kan 4 orang sudah masing-masing dengan kegiatan dan sendiri, nggak perlu kita pikirin lagi. Tapi kenyataannya bukan begitu. It's not about money. Tapi ini kan harus, dan lagi pula kalau memang betul-betul kita punya kemampuan yang harus di-share pada orang lain, harus di-share dong. Kalau kita simpan-simpan sendiri kita yang tahu, ya rugi kan, kasihan orang nggak dapat juga. Jadi harus sharing juga kan. Berarti nih kita masih bisa gangguin Bang Otto berikutnya di episode berikutnya di podcast yang lain. Saya mau ucapin terima kasih banget Bang, udah hadir sebagai narasumber perdana saya di podcast baru. Mohon doanya untuk bisa terus berkembang dan untuk bisa tadi ya, saya dapat banyak value dari Bang Otto. Kita bekerja itu atau melakukan sesuatu harus tidak hanya sekadar untuk pencapaian, tetapi ada
value di situ yang Iya. abang perjuangkan, dan itu membuat abang Dan kuat bekerja harus dengan hati. bekerja dengan hati. Semoga juga di FG Media kita bisa bekerja dengan hati dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh yang nonton dimanapun berada. Thank you banget sekali